Dalam perang modern, keunggulan bukan hanya ditentukan oleh jet tempur atau rudal presisi tinggi. Di medan yang sebenarnya, kemenangan seringkali ditentukan oleh artileri, senjata yang menembakkan daya hancur besar dari jarak jauh. Dan di antara banyak sistem artileri milik Rusia, ada satu nama yang tetap relevan, meski usianya sudah lebih dari 3 dekade. 2A-65 MSTA-B. Howitzer ini masih digunakan secara aktif dalam konflik Rusia-Ukraina. Keberadaannya membuktikan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, kekuatan tembakan artileri konvensional masih menjadi tulang punggung strategi perang darat. (2A65 MSTA-B) dikembangkan pada akhir 1970-an oleh Biro Desain Titan Barikadi di Volgograd, Uni Soviet. Desainnya muncul dari kebutuhan mengganti sistem artileri lama seperti D-20 yang sudah ketinggalan zaman. Uni Soviet ingin memiliki howitzer baru yang mampu menembak lebih jauh, lebih cepat, dan bisa menggunakan amunisi modern. Nama MSTA diambil dari sungai di Rusia, sedangkan huruf B berarti Buksiruyemaya, versi yang ditarik oleh kendaraan. Versi self-propelled dari sistem ini diberi nama 2S-19 MSTA-S yang dipasang di atas sasis beroda rantai dengan mesin sendiri. MSTA-B mulai masuk dinas pada tahun 1987. Saat itu, Uni Soviet mempersiapkan sistem ini untuk menghadapi kemungkinan perang besar di Eropa Timur. Meskipun desainnya klasik, konsepnya tetap relevan, memberikan tembakan berat dari jarak aman, mendukung pasukan infanteri, dan menghancurkan posisi musuh sebelum kontak langsung terjadi. Howitzer MSTA-B memiliki kaliber 152 mm, panjangnya sekitar 8 meter, dengan bobot tempur mencapai 6.800 kg. Untuk mengoperasikannya, dibutuhkan kru berjumlah 8 orang, mulai dari pengarah tembakan, pemuat amunisi, hingga sopir truk penarik. Salah satu fitur utama MSTA-B adalah sistem muzzle brake 3 ruang di ujung larasnya. Bagian ini berfungsi mengurangi efek hentakan balik saat peluru ditembakkan, sehingga senjata bisa menembak lebih stabil. Larasnya memiliki sistem recoil hidropneumatik yang meminimalkan getaran, memungkinkan tembakan lebih akurat bahkan dalam tempo cepat. MSTA-B bisa menembakkan berbagai jenis amunisi 152 mm standar Soviet, termasuk peluru fragmentasi, penghancur benteng, dan peluru asap. Selain itu, ia juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 3OF39 Krasnopol yang mampu menyerang target dengan presisi tinggi asalkan mendapat bantuan penanda laser atau drone pengintai. Jangkauan tembak standar MSTA-B dengan peluru konvensional adalah sekitar 24 km. Namun, dengan peluru bantuan roket, RF, jangkauan itu bisa mencapai 28 hingga 30 km. Dalam 1 menit, kru terlatih dapat menembakkan hingga 7 butir peluru, kecepatan yang tergolong tinggi untuk sistem artileri TOW. Selain daya tembaknya, MSTA-B juga dikenal karena fleksibilitas elevasi laras yang bisa mencapai sudut plus 70 derajat. Hal ini membuatnya dapat digunakan untuk berbagai jenis operasi, dari tembakan datar terhadap kendaraan lapis baja, hingga tembakan melengkung untuk menghantam posisi tersembunyi musuh. Kemampuan adaptif inilah yang membuat MSTA-B tetap berguna dalam medan tempur modern. Walau tidak secepat sistem self-propelled, keakuratan dan jangkauannya masih bisa menandingi banyak howitzer barat, terutama ketika digunakan bersama jaringan pengintaian drone Rusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, MSTA-B banyak digunakan dalam operasi artileri di wilayah Donetsk, Luhansk, dan Zaporizhia. Unit-unit artileri Rusia
menggunakan sistem ini untuk menghancurkan posisi pertahanan Ukraina, menekan pergerakan pasukan, dan menyerang depot logistik di belakang garis depan. Namun, kondisi medan di Ukraina memperlihatkan dua sisi dari Mstabe. Kelebihannya terlihat jelas saat diposisikan dengan baik dan dilindungi oleh unit pengintai drone. Dengan panduan target yang akurat, peluru berpemandu Krasnopol mampu menghantam kendaraan, parit, atau bunker musuh dengan presisi tinggi. Di sisi lain, mobilitasnya yang rendah menjadi kelemahan besar. Karena harus ditarik oleh truk, Mstabe membutuhkan waktu lebih lama untuk berpindah posisi setelah menembak. Dalam perang modern, ini menjadi masalah serius, karena musuh dapat melacak sumber tembakan artileri melalui radar kontrabaterai dan segera melakukan serangan balasan. Beberapa rekaman dari medan Ukraina memperlihatkan bahwa Mstabe Rusia juga menjadi sasaran utama drone dan artileri Ukraina. Meski begitu, sistem ini tetap terus digunakan, terutama di sektor-sektor di mana medan stabil dan perlindungan alami tersedia. Penggunaan Mstabe di Ukraina menunjukkan dua hal penting tentang perang modern. Pertama, artileri konvensional masih menjadi tulang punggung serangan darat, meski dunia militer sudah dikuasai drone dan rudal pintar. Kedua, sistem lama bisa tetap mematikan jika digunakan dengan taktik dan dukungan yang tepat. Mstabe mungkin bukan senjata paling hebat Rusia, tapi efektivitasnya tetap terbukti di lapangan. Dengan koordinasi antara artileri, drone pengintai, dan sistem komunikasi digital, senjata ini mampu memberi efek psikologis besar pada pasukan lawan. 2A65 Mstabe adalah contoh nyata bagaimana teknologi lama bisa tetap relevan jika digunakan dengan strategi yang tepat. Ia bukan simbol kemajuan, tapi simbol ketahanan, senjata yang lahir dari era Soviet dan tetap bertahan menghadapi generasi perang abad ke-21. Meski banyak yang menganggapnya sudah ketinggalan zaman, Mstabe membuktikan satu hal penting: selama perang masih membutuhkan tembakan artileri berat, sistem ini belum akan benar-benar pensiun dari medan tempur.